Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Sesuai dengan request dari banyak viewers ya, di video kali ini kita akan bahas 2 TWS bersaudara terbaru dari Anker. TWS budget kaya fitur. Ini adalah Anker A30i dan R50i NC, versi upgrade dari pasangan A20i dan R50i yang dirilis oleh Anker di tahun 2023 lalu. Kalau A20i dan R50i ini dulu dibanderol di harga 199.000 oleh Anker, kali ini penerusnya dijual di harga yang agak lebih mahal. Waktu saya beli sekitar 2-3 minggu lalu, R50i NC ini dijual di harga 280 ribuan waktu saya beli, sedangkan A30i bisa kalian dapetin di kisaran harga 310 sampai 340 ribuan saat ini kalau harganya belum digoreng. Keduanya lengkap dengan garansi Anker selama 18 bulan teman-teman. Kalau harga sih menurut saya tergantung kalian beli di mana. Biasanya kalau beli di official store-nya Anker untuk saat-saat ini harganya masih lebih mahal dibandingkan beberapa toko online, di mana kalian bisa dapetin kedua TWS ini di harga sekitar 20.000 sampai 30.000 rupiah, lebih murah daripada di toko official store-nya Anker. Dan belum cashback teman-teman. Dan jujur ngomong, kalau dihitung dengan cashback-nya, saya cuma bayar total 250.000 rupiah untuk R50i NC dan sekitar 290.000 rupiah untuk A30i. Keduanya nggak sampai 300.000 rupiah. Dan saya harus bilang 2 TWS ini beneran perusak pasar saat ini di range harga 300 ribuan. Karena membawa banyak perubahan dibandingkan pendahulunya, A20i dan juga R50i yang masih ada bersama dengan saya sampai saat ini. Oke, secara unboxing, memang belum ada upgrade. Mengingat dengan kedua TWS ini, kita akan masih dapetin presentasi box yang standar TWS Anker di harga segini lah. Pertama-tama ada kertas panduan manual, beberapa opsi ear tip silikon, kabel charger USB-C ke USB-A, dan juga tentunya charging case berisi TWS-nya. Nah, setelah bahas presentasi unboxing, disinilah mulai letak perbedaan dari 2 TWS ini dibandingkan pendahulunya. Tapi ada satu fitur di R50i NC yang saya harapin dibawain di semua TWS lainnya, yakni phone stand teman-teman. Phone stand ini kalau kalian lihat ya, ada bentuk L seperti ini, bisa dibuka tutup teman-teman. Agak berbeda dengan Anker P40i yang phone standnya adalah cover charging case-nya. Dengan R50i NC ini, fitur phone stand-nya bisa kita pakai tanpa harus ngebuka bagian dalam dari charging case. Sehingga poin plusnya bisa meminimalisir debu atau kotoran masuk ke dalam charging case ketika kita sedang menggunakan case-nya buat stand HP. Plus, hal ini berarti kalian tidak perlu mengeluarkan TWS dari case-nya untuk bisa menggunakan fitur phone stand-nya ini teman-teman. Yang berarti kalian bisa menggunakan TWS kalian lainnya ketika menggunakan case dari TWS ini sebagai phone stand. Sedangkan bagian-bagian case lainnya sama seperti A30i, ada logo Soundcore di bagian atas, LED di bagian depan, dan port USB-C di bagian belakang. Menilik ke TWS-nya, meskipun sama-sama berbentuk kacang, desain A30i agak berbeda dari A20i. Kalau kiblat desainnya A20i ini cenderung ke Anker Live.3i, kiblat desain A30i cenderung seperti TWS Samsung Galaxy Buds 2 atau Buds FE menurut saya. Lonjong, melengkung gitu aja di sepanjang bodinya, yang menurut saya terlihat lebih elegan, namun agak lebih susah untuk dipegang. Sedangkan R50i NC yang di sini berbentuk stem, justru memiliki body dan stem yang lebih mungil dibandingkan pendahulunya, sekalipun membawa fitur yang lebih banyak. Nice banget. Sedangkan untuk urusan fitting, kedua TWS ini nyaman dan stabil-stabil aja di telinga saya. Saya nggak ada komplain sama sekali. Saya udah pakai berjam-jam untuk kedua TWS ini dan semuanya nyaman, stabil di telinga saya. Dan tentu fitting yang stabil, nyaman, dan juga kedap bakal mendukung performa ANC Active Noise Cancelling yang sudah disupport oleh kedua TWS ini teman-teman. Harga Rp300.000, bahkan nggak sampai Rp300.000, sudah ada ANC. Ini bahkan lebih murah harganya daripada Eagle Quiet Buds Neo dan Moondrop Space Travel, TWS ANC favorit saya di harga 300 ribuan sebelumnya. Dan jujur ngomong aja, untuk kekedapan ANC, baik A30i maupun R50i NC, di pengetesan saya, ini 2 TWS paling kedap yang pernah saya coba. Untuk TWS di harga di bawah Rp400.000. Yes, ANC-nya saya rasa lebih kedap daripada Eagle Quiet Buds Neo,
atau Moondrop Space Travel, teman-teman. Terutama ketika nge-muffle frekuensi mid-range, seperti suara orang-orang ngobrol. Di kedua TWS Anchor ini, suara berisik orang-orang ngobrol ini agak lebih bisa di-muffle daripada di TWS-nya Eagle dan Moondrop. Sedangkan untuk peredaman low frequency noise seperti rumbling atau gaung suara mesin motor, mobil, pesawat, 4 TWS ini saya rasa sama oke-nya lah. Pembedanya tadi hanya di peredaman mid frekuensi. Lalu dengan A30i dan juga R50i NC, kalian bisa berpindah-pindah mode noise cancelling dengan cara menekan tahan TWS kanan ataupun TWS kiri by default. Dan ketika kita berpindah-pindah mode noise cancelling, transparency mode, atau juga mode normal, gak ada voice prompt yang spesifik bilang kita di mode apa, tapi seenggaknya ada tone, ada kayak nada gitu yang membedakan antara mode noise cancelling, transparency mode, dan juga normal, teman-teman. Kayak dundung gitu. Nah, untuk pengaturan lebih lanjut dari sensor sentuh di kedua TWS ini, bisa kita atur di aplikasi Soundcore. Di sini kita bisa custom sensor sentuhnya, mulai dari tekan 1, 2, 3 kali, sampai tekan tahan. Dan touch sensor dari A30i dan R50i NC ini menurut saya cukup oke. Nggak oversensitif, tapi juga cukup peka. Nggak berasa lemot kayak leluhurnya dulu, yang Anchor Liberty 3 Pro. Selain itu, di tampilan utama dari aplikasinya ini, kita bisa cek level baterai TWS kiri dan kanan. Namun agak sayang, nggak bisa sampai ngecek persen baterai charging case-nya di sini. Lalu untuk ANC-nya, ada yang mode adaptif, atau kita bisa atur kekuatan ANC secara manual, atau multisin. Kita sesuaikan sendiri sama kondisi noise sekitar kita. Tapi tetap aja, saya lebih suka yang manual di level 5 yang paling tinggi. Karena di kondisi ini, ANC R50i NC dan A30i berasa paling kedap. Ditambah, fitur adaptif ANC-nya di sini saya rasa kurang responsif, entah kenapa. Agak berbeda secara performanya dibandingkan adaptif ANC di TWS-TWS Anchor yang harganya lebih mahal. Yang beneran responsif itu. Misal nih, dari kondisi noise yang rame, terus tiba-tiba sunyi gitu, untuk A30i dan R50i NC ini butuh waktu sekitar 10 detik sampai ANC-nya bisa menyesuaikan. Jadi ibaratnya kalau di aplikasinya itu sampai level strong dari ANC-nya berpindah ke level weak, teman-teman. Butuh waktu minimal 10 detik di pengetesan saya. Dan sekalipun sudah turun ke level weak, saya nggak ngerasa ada beda kekuatan ANC. Paling kalau ada pun itu dikit banget berasanya. Saya nggak tahu apakah ini hanya terjadi di 2 unit TWS saya ini, atau yang lainnya juga seperti itu. Tapi di 2 unit TWS saya ini, fitur adaptif ANC-nya tidak bekerja dengan baik. Tapi lagi, hey teman-teman, saya harus ingetin, ini TWS harga 300 ribuan. Mayoritas TWS lain di harga segini, jangankan ada adaptive ANC, ada ANC aja syukur-syukur gitu loh. Begitupun juga dengan fitur wind noise reduction-nya, alias peredaman noise angin. Kayak noise angin gerasak-gerusuk yang biasanya mengganggu mikrofon. Ini fitur yang jarang ditemuin di TWS-TWS harga murah. Tapi lagi, memang ada harga, ada kualitas. Secara responsivitas dari fitur wind noise reduction dari 2 TWS ini, memang nggak secepat TWS-TWS Anchor yang lebih mahal, seperti Anchor P40i atau A40i, atau Liberty 4 NC, yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal. Wind noise reduction di A30i dan R50i NC ini butuh waktu lebih lama. Lagi-lagi sekitar 10 detik sampai dia benar-benar mendeteksi noise angin dan meminimalisir noise angin secara utuh. Contoh waktu saya tes dengan memakai TWS ini, lalu saya kipas-kipaskan tangan saya di sebelah TWS ini secara cukup kencang gitu, butuh waktu sekitar 10 detik sampai wind noise reduction-nya benar-benar bekerja meredam noise angin. Begitupun ketika saya hentikan kipasan tangan saya ini, teman-teman. Butuh waktu kira-kira sampai 10 detik untuk TWS ini menonaktifkan fitur wind noise reduction dan kembali ke mode sebelumnya, entah ANC atau transparency mode. Ya, overall wind noise reduction-nya di sini bekerja, hanya aja harap bersabar, agak lebih lambat dibandingkan TWS-TWS Anchor yang lebih mahal. Untuk transparency mode-nya, saya rasa ini fitur yang nice to have di kedua TWS ini, tapi juga bukan fitur andalannya. Karena waktu saya tes, transparency mode di kedua TWS ini oke sih buat ngenangkep frekuensi bass, frekuensi bawah gitu, seperti rumble suara mesin, motor, mobil, pesawat, dan juga frekuensi low mid-range bagian bawah, jadi suara cowok gitu, deep voice dari suara cowok itu bisa ditangkap dengan baik oleh 2 TWS ini. Tapi transparency mode di kedua TWS ini kurang oke buat menangkap frekuensi upper mid-range dan terutama treble, teman-teman. Sehingga persepsi transparency mode di kedua TWS ini jadi berasa agak lebih dark, agak lebih muffled dari
suara asli yang kita dengarkan bila menggunakan telinga kita secara langsung. Dan persepsi volume yang saya dapetin dari transparency mode di A30i dan R50i NC ini agak lebih pelan dari volume asli ketika saya mendengarkan sekeliling saya langsung menggunakan telinga saya. Sedangkan kalau dibandingin sama transparency mode-nya Eagle Quiet Buds Neo dan Moondrop Space Travel, secara akurasi dan tingkat naturalnya, Eagle Quiet Buds Neo yang paling bagus, paling natural transparency mode-nya, diikutin sama Moondrop Space Travel, dan terakhir diikutin sama Duo A30i dan R50i NC. Eagle Quiet Buds Neo punya transparency mode yang paling natural, diikutin sama Moondrop Space Travel, lalu Anker R50i NC, dan agak terakhir nih, Anker A30i. Entah kenapa di antara 4 TWS ini, A30i punya transparency mode di pendengaran saya dengan fitting saya yang berasa paling muffled. Mungkin ya menurut saya, karena A30i ini punya fitting yang paling masuk ke telinga saya dibandingkan TWS-TWS lain. Sehingga passive noise isolation-nya secara alamiah bakal berpengaruh ke performa atau persepsi transparency mode yang saya dapetin. Terutama ke clarity dari transparency mode-nya ini teman-teman. Dan untuk efek audionya, mode ANC dan mode transparency dari A30i dan R50i NC bakal membawa perubahan di area subbase, di mana untuk subbase-nya ini berasa lebih di-boost di mode ANC dan mode transparency mode dibandingkan audio di mode normal alias passive noise isolation. Berikutnya ada sound effect, di mana kita bisa pilih berbagai macam EQ preset, aktifkan 3D surround sound, dan custom multiband EQ. Lengkap ya, nice banget ini. 3D surround sound di sini bisa ngebikin instrumen-instrumen terdengar lebih tersebar dan punya positioning sendiri-sendiri di sound imagingnya. Memang ini bakal berpengaruh ke timbre audionya yang jadi kurang natural, dan juga peletakan posisi instrumen-instrumennya ini berasa kayak agak maksa atau kurang natural juga. Tapi fitur ini cukup fun saya rasa buat kalian-kalian yang ingin merasakan pengalaman audio dengan presentasi soundstage yang luas dan dengan instrumen yang cukup tersebar gitu, yang berasa 3D holographic gitu. Mode 3D surround sound-nya di sini saya rasa cukup bisa ngakalin untuk bisa memberikan pengalaman tersebut. Apalagi untuk TWS dengan harga di bawah Rp500.000, ini fitur yang nice to have. Fun aja gitu buat digunain. Lalu dengan kedua TWS ini kita bisa pakai salah satu TWS aja, mau TWS kanan atau kiri, alias sudah support single mode. Dan di single mode ini kita bisa custom control sensor sentuhnya untuk dibikin berbeda. Nggak cuman itu, kedua TWS Anker ini juga sudah bisa connect ke dua perangkat di saat bersamaan, alias multi-point connection. Nice, harga nggak sampai Rp300.000. Guys, ada ANC, transparency, multi-point, sampai app support dengan multi-band EQ. Sampai saat ini, saya kayaknya belum menemukan TWS lain di harga kurang lebih mirip-mirip yang punya fitur selengkap ini dengan paketan seperti ini, teman-teman. Dan saya harus bilang, multi-point connection-nya di sini nggak kaleng-kaleng ya. Ketika lagi terkonek kedua perangkat secara bersamaan, kita bisa langsung pindah play media di salah satu perangkat di saat media di perangkat lain lagi di play. Nice banget. Untuk fitur-fitur lain di aplikasinya, ada fit test. Untuk aplikasinya ngasih tahu ke kita, apakah fit kita sudah oke atau belum. Lalu bisa juga nonaktifin prompt tone kalau kalian nggak nyaman. Bisa juga atur shutdown otomatis setelah berapa menit TWS ini nggak terkonek ke perangkat manapun. Yang kurang mentereng mungkin kodeknya. Di sini masih kodek standar aja, SBC dan AAC. Tapi hey, harga 300.000-an dengan fitur selengkap ini mah saya nggak perlu berharap lagi sih ada kodek AUDAC atau aptX. Itu gila banget kalau sampai ada ya. Sedangkan untuk latency-nya terbilang cukup minim. Kalau kita nggak pakai buat nonton video di YouTube atau movie streaming, saya yakin kedua TWS ini sudah oke kok. Dan baik A30i maupun R50i NC, sayangnya di sini nggak dibekalin dengan gaming mode khusus. Hal ini yang saya rasa agak aneh ya, karena A20i dan R50i yang harganya lebih murah pendahulunya ini sudah punya gaming mode khusus. Dan waktu saya tes untuk tembak-tembak di aplikasi Gunshot, delay dari A30i dan R50i NC termasuk normal kok. Tapi nggak yang super minim delay seperti di rata-rata gaming mode TWS-TWS lain yang kadang latensinya bisa sampai di bawah 80 milisecond gitu.
Buat gaming saya rasa kedua TWS ini masih fine-fine aja selama bukan game dengan grafik yang berat teman-teman. Meskipun tetap aja di satu sisi saya masih berharap ada gaming mode khusus untuk kedua TWS ini. Nah sekarang bagaimana dengan baterainya? Di sini Anker ngeklaim R50i NC bisa kasih playtime music selama 10 jam nonstop, sedangkan A30i di angka 7 jam. Dan ketika saya tes sendiri di volume 50% dengan ANC on, hasilnya saya tampilin di layar teman-teman. Untuk angka playtime music dengan kondisi ANC on, jelas ini di bawah klaimnya. Tapi di sini pun saya nggak tahu ya, Anker ini ngasih klaim 10 jam dan 7 jam di sini, apakah dengan kondisi ANC-nya aktif kah? Atau di volume berapa persen kah? Tapi memang senada dengan pendahulunya, di mana R50i punya baterai yang lebih badak daripada A20i. Di sini R50i NC juga punya baterai yang lebih tahan lama, lebih awet dibandingkan A30i. Oke, kalau gitu sekarang kita udah kelar bahas semua fitur-fitur yang non audio. Sebelum bahas audio, kita keluar dulu teman-teman, kita tes kemampuan call dari kedua TWS ini. Cus. Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS atau headphones. Dan kali ini TWS yang kita tes kemampuan call-nya adalah Anker Soundcore A30i. Seri update dengan fitur yang lebih banyak dari Soundcore A20i yang saya review tahun lalu. Ini adalah case-nya ya, cukup oke case-nya secara desainnya. Gimana menurut kalian? Call quality dari Anker Soundcore A30i ini. Saat ini saya berada di kondisi yang cukup ramai, ada banyak orang ngobrol di sebelah kiri saya, dan ada banyak kendaraan lalu lalang di jalan raya yang cukup ramai di sebelah kanan saya teman-teman. Ini tempat saya biasa melakukan call test untuk TWS. Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba berpindah ya ke saudaranya, yakni Anker R50i NC. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini saya sudah berpindah memakai TWS Anker Soundcore R50i NC, teman-teman. Saudara dari Anker A30i dan seri penerus dari Anker R50i standar yang pernah saya review tahun lalu. Cek 123, cek 123. Saat ini saya berada di kondisi yang masih sama ya, kondisi yang cukup ramai. Dan saya nyadar teman-teman dengan TWS Anker R50i NC dan juga Anker Soundcore A30i, kita nggak bisa berpindah-pindah mode noise cancelling ketika dalam keadaan call. Jadi, kalau kalian mau berpindah ke mode transparency mode atau ANC, kalian bisa lakukan sebelum melakukan call. Jadi ketika kita call, TWS ini akan menyesuaikan dengan mode terakhir yang kita pakai. Jadi ketika transparency mode, dia bakal ikut ke mode transparency mode ketika call. Dan ketika mode noise cancelling, bakal ikut juga ke saat call-nya, teman-teman. Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba iseng-iseng aja ya, compare dengan seri basicnya, seri pendahulunya. Anker R50i, yang fiturnya tentu lebih minim dan dijual di harga yang lebih murah. Yuk. Oke teman-teman, saya sudah berpindah memakai TWS Anker R50i. Dan TWS yang masih bersama dengan saya selama 1 tahun lebih saat ini ya. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Anker R50i ini kalau dibandingin sama seri terbarunya R50i NC yang dijual di harga lebih mahal. Apakah ada improvement di R50i NC ini dibandingkan seri lamanya ini? Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, sekarang saatnya masuk ke pembahasan audio. Dimana untuk pembahasan audio kali ini, disclaimer dulu, saya akan bahas audio dari kedua TWS ini dan juga nanti dengan comparison-comparisonnya di mode defaultnya tanpa mengutak-atik equalizer. Pertama-tama, secara raw volume dulu, raw power. Kedua TWS ini biasa saya pakai di iPad maupun HP saya untuk putar musik di volume kurang lebih 60%-an teman-teman. Jadi secara volume saya rasa kedua TWS ini nggak kekurangan sih, udah cukup kenceng, tapi juga bukan yang paling kenceng di antara TWS-TWS budget. Untuk karakter audionya, seperti yang bisa kita expect dari TWS-TWS Anker pada umumnya, by default kedua TWS ini punya karakter audio yang cenderung V-shape. Tapi secara V-shape-nya di sini agak berbeda, di mana R50i NC punya V-shape dengan bass yang lebih di boost lagi, sub-bass-nya lebih melimpah, lebih rumbling, lebih cocok buat para bass head. Sedangkan A30i punya treble yang agak lebih extend, lebih keluar, dengan bass yang relatif lebih punchy, tapi nggak se-rumbling sub-bass-nya R50i NC. Dan juga secara vokal, saya rasa A30i juga nggak semundur vokalnya R50i NC. Sehingga secara overall persepsi sound yang saya dapetin, yang saya dengerin, A30i punya audio yang relatif lebih balance dibanding
dibandingkan R50i NC. Ini V-shape yang sedikit lebih balance, sedangkan ini V-shape dengan bass yang lebih di-boost. Dan saya pribadi agak lebih suka sama presentasi audionya A30i, karena saya suka presentasi audio yang lebih balance, teman-teman. Tapi buat bass head, inilah jelas. Sedangkan untuk prestasi vokal, keduanya sebenarnya meskipun A30i agak lebih maju, tapi secara karakternya, timbre dari vokalnya ini mirip-mirip lah. Ini tipikal vokal yang kering, lebih nge-boost upper midrange dibandingkan lower midrange, sehingga bisa menciptakan separasi yang oke antara bass dengan midrange, dan lebih mengutamakan clarity daripada body vokal. Sedangkan secara teknikalitas, saya rasa A30i agak lebih oke daripada R50i NC, dimana saya ngerasa secara stagingnya dia lebih rapi, lalu juga detail di area treble seperti detail di suara snare, tamborin, cymbal agak lebih keluar di A30i daripada di R50i NC yang di sini agak lebih mendem. Ini agak kebalikan ya dari pendahulunya R50i yang saya rasa justru lebih keluar secara treble-nya dibandingkan A20i. Nah, untuk lebih jauhnya kita compare aja audio dari dua TWS ini dengan beberapa TWS lain. Pertama, versus Anker R50i, pendahulunya. Secara volume, R50i punya volume yang lebih kenceng, sekitar 5-10% lebih keras, lebih loud daripada R50i NC, dan juga Anker A30i. Jadi kalau saya biasa pakai kedua TWS ini di volume 60-70% misalkan di suatu lagu, di TWS ini saya biasa pakai di 50-60%. Jadi sekitar 10% lebih kencang, teman-teman. Untuk volume pemakaian, bukan volume maksimal ya. Nah, untuk audionya sendiri, R50i NC juga punya karakter yang ke arah V-shape. Tapi di sini, kalau tadi saya bilang R50i NC punya sub-bass yang cukup di-boost, di R50i yang versi standar pendahulunya ini, sub-bassnya lebih di-boost lagi, lebih melimpah. Jadi secara kuantitas bass, terutama kuantitas mid bass dan juga sub-bass, R50i lebih melimpah dibandingkan R50i NC. Dan terakhir diikutin A30i yang sub-bassnya paling minim di antara ketiga TWS ini. Meskipun A30i saya rasa juga nggak kekurangan sub-bass, teman-teman. Cuma R50i sub-bassnya lebih monstrous lagi, lebih monster di sini. Tentu bass head akut bakal lebih enjoy R50i. Secara mid-range sekarang seperti vokal gitu, secara timbre-nya R50i di sini yang paling kering, paling tipis vokalnya. Sedangkan R50i NC dan A30i lebih punya body vokal. Meskipun sama-sama termasuk kering ya, tapi seenggaknya lebih kering sih vokalnya R50i. A30i bisa kasih prestasi vokal yang paling natural di antara ketiga TWS ini. Untuk treble-nya, treble di R50i NC di sini yang berasa paling cepat roll off. Diikutin sama R50i standar, dan terakhir Anker A30i yang lagi-lagi treble-nya paling extend dan juga paling tebel secara body treble-nya. Suara cymbal, tamborin, snare terdengar paling natural di A30i dibandingkan kedua TWS lainnya ini. Sedangkan untuk staging, karena ada opsi 3D surround sound di A30i dan R50i NC, dan it works sebenarnya, bila diaktifkan tentu 3D surround sound di R50i NC dan A30i bakal ngebikin soundstage di kedua TWS ini lebih luas, lebih holographic dibandingkan di R50i standar, teman-teman. Meskipun ya berasa agak lebih artificial juga ya. Nah, sekarang kalau di compare sama Eagle Quiet Buds Neo dan Moondrop Space Travel. Kalau kalian bass head, ambil R50i NC. Udah, ini merem lah. Ini paling bass head akut di antara TWS-TWS ini. Tapi buat kalian yang nggak cuma cari bass doang di suatu audio, melainkan cari audio yang lebih balance, by defaultnya, hanya A30i saya rasa di antara kedua TWS ini yang bisa atau yang cocok di compare dengan audionya Moondrop Space Travel dan juga Eagle Quiet Buds Neo. Dimulai dari volume, Quiet Buds Neo yang paling kencang, sekitar 10% lebih kencang dari A30i dan R50i NC. Sementara Moondrop Space Travel yang volumenya paling kecil di sini. Jadi kalau Quiet Buds Neo biasa saya pakai di volume 50%-an, A30i dan R50i NC saya biasa pakai di volume 60-70%, sedangkan Moondrop Space Travel biasa saya pakai di atas 70% secara volumenya. Lalu untuk karakter audionya, di sini saya akan excludekan sementara Anker R50i NC karena ini khusus buat kalian para bass head akut, dan hanya A30i yang akan saya compare dengan
Eagle Quiet Neo, dan juga Moondrop Space Travel. Di sini A30i yang paling V-shape, diikutin sama Eagle Quiet Neo yang lebih balance, dan tentunya saudara-saudara yang paling balance adalah Moondrop Space Travel. Nah, dari segi bass, pencinta rumble sub bass silakan pilih Anker A30i. Sedangkan bass di Eagle Quiet Neo cenderung didominasi sama gebokan mid bassnya yang cukup nampol. Sementara Moondrop yang paling lincah secara decay bassnya, tapi juga paling minim secara kuantitas bass dan juga rumble sub bassnya. Beralih ke presentasi mid range, di sini saya rasa Eagle Quiet Neo punya body mid-range, body vokal yang paling tebel, yang paling lush di antara ketiga TWS ini. Sedangkan lagi-lagi Moondrop Space Travel punya presentasi vokal yang paling netral, vokalnya refine dan detail. Sementara A30i di sini punya vokal yang paling kering, paling minim body. Tapi berpindah ke region treble, di sini Eagle Quiet Neo punya hentakan lower treble atau treble bagian bawah yang paling berasa. Sehingga kalau kalian bilang mana treble yang lebih agresif di telinga, saya rasa justru treble-nya Eagle Quiet Neo. Tapi kalau kita bicara secara extension, di sini treble-nya A30i dan juga Moondrop Space Travel lebih extend daripada treble-nya Eagle Quiet Neo, tapi juga lebih smooth dan nggak seagresif treble-nya Eagle Quiet Neo di presentasinya. Jadi katakanlah suara cymbal, snare, dan tamborin terdengar paling natural nih di treble-nya Moondrop Space Travel, diikutin A30i dan juga Eagle Quiet Neo. Untuk sound staging, ketiganya saya rasa secara umum bukan TWS-TWS yang punya presentasi soundstage yang luas dan holographic. Tapi saya yakin bisa diakalin dengan multiband EQ untuk Eagle Quiet Neo, dan juga dengan mengaktifkan 3D Surround Sound untuk Anker A30i dan juga R50i NC. Dan meskipun terdengar kurang natural dan artificial secara timbre maupun peletakan instrumen-instrumen di sound imagingnya, di mode 3D Surround Sound, Anker A30i punya presentasi soundstage yang berasa lebih luas daripada Eagle Quiet Neo dan juga Moondrop Space Travel. Dan ingat, kita masih punya opsi untuk atur multiband EQ di aplikasinya R50i NC dan A30i dengan pengaturan EQ yang lebih fleksibel dan lebih user friendly dibandingin di aplikasinya Eagle Quiet Neo yang kalian tahu sendiri kadang kalau connect aja dia agak susah ya, agak lebih ribet daripada aplikasinya Soundcore. Apalagi aplikasinya Moondrop yang di sini paling minim fitur. EQ presetnya aja cuma 2, teman-teman. Oke, kalau disimpulin dari comparison kali ini, buat yang suka audio netral dan cukup refine dan gak mau repot-repot utak-atik EQ, Moondrop Space Travel masih yang paling recommended. Tapi kalau mau audio paling fleksibel secara kustomisasinya, ambil aja Anker A30i atau R50i NC. Dan dengan harga di tengah-tengahnya, ada Eagle Quiet Neo yang kali ini mendapat kompetisi sangat ketat dari Anker A30i dan R50i NC di pasar Indonesia. Dan per Juni 2024 ini, Anker R50i NC dan Anker A30i get my recommendation 100%. Saya anggap untuk saat ini sebagai rajanya TWS di harga 300 ribuan, teman-teman. Kelengkapan fitur plus garansi 18 bulan dari Anker menjadi faktor pembeda saya rasa di TWS ini dibandingkan pesaing-pesaingnya di harga yang mirip-mirip. Oke, Moondrop bolehlah bangga dengan audionya yang sangat refine, bahkan mungkin by default paling refine di antara TWS-TWS di meja ini. Sedangkan Eagle Quiet Neo bolehlah berbangga punya transparency mode yang paling natural. Tapi selain daripada dua itu, dua TWS Anker ini do many things really well. Super komplit. Dan hanya dua TWS ini yang sudah support fitur multi-point, teman-teman, di antara TWS-TWS yang ada di meja ini. Oke, saya rasa gitu dulu aja, teman-teman, untuk video kali ini. Sudah panjang juga ya videonya. Semoga bisa bantu jadi pertimbangan referensi buat kalian yang lagi berburu TWS di harga 300 ribuan saat ini. Kalau gitu kita bertemu di video berikutnya. See you. Bye guys.